Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mina Janilawati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum PGWeb acara 4 yakni Spatial Database menggunakan PostgreSQL dan juga PostGIS. Langkah pertama yakni mengunduh data yang akan digunakan yakni data CSS. Terdapat beberapa data, salah satunya adalah data person. Setelah itu membuka dbbeaver. Setelah itu melakukan koneksi dengan cara bagian kiri atas, klik lalu pilih PostgreSQL. Karena kita menggunakan eh, basis data Postgre ya, makanya kita melakukan tes koneksi PostgreSQL. Sebenarnya terdapat basis data lain, contohnya seperti SQLite, MySQL, MariaDB, dan lainnya. Tapi kita memilih PostgreSQL karena pada praktikum ini database ini yang digunakan. Lalu next, memasukkan password yang digunakan untuk menghubungkan. Setelah itu melakukan diskoneksi. Ketika muncul message box ini berarti koneksi telah terjadi atau dapat. Setelah itu finish. Oke, lalu selanjutnya adalah membuat database baru, yakni dengan cara pada bagian Postgre ini. Setelah itu kita masukkan pada bagian database, kita klik kanan, klik new database, masukkan nama database, lalu OK, dan kita akan diarahkan untuk memilih data yang dimasukkan. Untuk data pertama yang akan dimasukkan adalah data atau tabel person. Setelah itu nanti akan dimasukkan juga tabel lainnya pada bagian referensi. Selanjutnya adalah merubah konfigurasi pada NIK. Pada NIK sebelumnya menggunakan integer, tipe data integer. Akan tetapi pada data integer ini kurang tepat untuk dijadikan tipe data NIK, sehingga kita mengubahnya menjadi varchar. Jadi setelah itu menampilkan SQL script. SQL script ini dapat ditampilkan dengan cara ini. Pada klik kanan database yang ada, lalu editor, lalu open SQL script atau dapat juga new SQL script. Setelah itu akan muncul pada bagian ini. Pada bagian ini adalah tempat yang digunakan untuk melakukan sebuah query dengan menggunakan bahasa SQL. Oke, selanjutnya adalah melakukan percobaan beberapa untuk melakukan query data, yakni untuk menampilkan tabel, kita menggunakan rumus select atau pilih from person P, yakni memilih data atau menampilkan tabel pada data person atau tabel person. Yang kedua, untuk menghitung jumlah data, yakni menggunakan count untuk melakukan perhitungan. Data yang dihitung berasal dari tabel person. Untuk menampilkan beberapa file, yakni select the first name, the last name, from person, yakni berarti menampilkan data yang ada di kolom last name dan first name yang berasal dari tabel person. Untuk melihat jumlah umur, yakni menggunakan birthday, as tanggal lahir, extract from age, birthdate, as umur tahun, from person. Jumlah orang umur kurang dari 30 tahun, yakni dapat menggunakan count juga, lalu seperti sebelumnya, yakni extract year. Lalu from person P, where extract, di mana hasil ekstrak ini kurang dari 30, maka nanti akan ditampilkan. Jumlah umur orang ini sama dengan untuk menentukan jumlah umur orang di bawah 30 tahun. Yang membedakan adalah pada bagian belakang menggunakan kata between yang digunakan untuk merepresentasikan nilai antara 25 dan juga 35. Selanjutnya adalah join person dan gender. Pada bagian ini menggunakan ini ya, file lainnya yakni cities, colors, credit card type, gender, job titles, dan juga marital status. Lalu kita menggunakan select concat.
bangkit dari P first name, P last name, yakni kolom last name dan first name dari tabel P. S nama, hometown. C name berasal dari city dengan kolom name. S kota domisili. Yang pada bagian ini adalah join city C on P city ID. Ini digunakan untuk berarti menjoinkan cities yang ada di dalam tabel C atau city on P city ID, yakni pada tabel person di dalam kolom city ID. Oke, selanjutnya ini yang tidak punya kartu kredit itu menggunakan person P where P credit type ID is null. Null ini digunakan untuk menampilkan data yang tidak memiliki kartu kredit, sedangkan not null berisikan untuk menampilkan data yang mempunyai kartu kredit. Setelah itu, jumlah laki-laki menggunakan count person P where P gender dengan menggunakan angka 2. Angka 2 ini yang digunakan untuk merepresentasikan seorang laki-laki dalam kolom gender pada tabel person. Selanjutnya adalah menambahkan P marital status untuk melakukan jumlah laki-laki jomblo. Yakni marital status ini memiliki beberapa ID, yakni 1, 2, 3, dan 4 untuk merepresentasikan dia jomblo, menikah, atau gender. Setelah itu melihat jumlah gender dengan umur lebih dari 50 tahun dengan select from person where P gender 2 and marital status ID 3 or marital status ID 4 and extract year from age, atau dari bagian ini tadi dipilih lagi berdasarkan umur, yakni lebih dari 50 tahun. Setelah itu select tone from person, itu pada 3 ini digunakan untuk melihat orang yang bekerja, belum bekerja, hampir pensiun. Ini dengan hanya perbedaan bagian belakangnya itu 25, 5, dan 15. Untuk selanjutnya membuat geopoint. Ini pada bagian update persons ini digunakan untuk update persons itu untuk melakukan edit ya, mengedit pada tabel person, set geom, yakni mengedit dengan menambahkan geom. Setelah itu kita akan membuat ekstensi pada di beaver. Ini pada bagian ekstensi ini. Nah, kita akan get new extension, pilih SQL. Nah, pada bagian ini kan sudah ada. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan koneksi pada QGIS, yakni dengan cara membuka QGIS terlebih dahulu. Terus pada bagian koneksi browser ini, pada bagian SQL, kita lakukan klik kanan, new connection, dan kita memasukkan nama yang ditampilkan di QGIS, host yakni localhost, database yakni database yang kita buat dalam di Beaver yang sebelumnya, yakni pada basic, masukkan username Postgre yang digunakan, lalu password. Setelah itu melakukan test connection. Pada bagian ini telah ada database PGW acara 4, yang ini acara atau pada bagian QGIS ini digunakan untuk menampilkan geopoint ya. Nah, ini adalah tertampil geopoint yang kita buat pada di Beaver tadi. Dengan cara yang pada bagian person, drag and drop pada bagian layar. Setelah itu kita berikan base map. Base map yang digunakan yakni misal Google Hybrid, maka akan muncul bagian ini. Setelah kita bisa melakukan identifikasi pada setiap titik yang ada, contohnya bagian ini, maka akan muncul data-data yang termasuk ke dalam titik tersebut, yakni seperti first name atau semua data yang ada di tabel person tadi. Kenapa titik ini berada di luar atau berada di jangkauan lautan? Hal ini dikarenakan titik ini hanya menggunakan data acak, jadi tidak berada pada posisi sebenarnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.